Sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me. Akuntansi pemerintah berbasis aktual diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan penyajian standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan PSAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh tiap entitas. SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis kas menuju akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib melaksanakan SAP berbasis akrual, walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual. Entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual ini. Maksud dari laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual ini yaitu untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, peraturan pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pengertian dari kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan serta merupakan acuan bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan ini bertujuan sebagai acuan dalam yang pertama itu penyusunan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua penanganan masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan, yang ketiga pemberian opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang keempat penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintahan oleh para pengguna. Dalam lingkungan akuntansi pemerintahan itu berbeda dari lingkungan perusahaan, karena dapat dilihat
berdasarkan struktur pemerintahan dan keuangan pemerintahan. Nah, berdasarkan struktur pemerintahan, karakteristik lingkungan pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, bentuk pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Pemerintahan berbentuk republik dengan kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, kekuasaan tersebut didelegasikan kepada pejabat publik. Pada pendelegasian kekuasaan tersebut terdapat pemisahan kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, otonomi pemerintahan dan transfer pendapatan. Pemerintahan meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang otonom. Pemerintah daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk menjalankan kewenangan dibutuhkan sumber daya. Karena itu, terjadi transfer pendapatan baik secara vertikal maupun horizontal antara unit pemerintahan. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Proses politik terjadi dalam rangka mewujudkan kepentingan rakyat. Peraturan perundang-undangan, perencanaan, dan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang merupakan dokumen yang melibatkan proses politik. Yang keempat, hubungan tidak langsung antara pembayaran pajak dan pelayanan. Pajak adalah sumber pendapatan yang dapat dipaksakan dan besarannya pajak tidak berhubungan langsung dengan besarnya layanan yang diterima seseorang dari pemerintahan. Berdasarkan aspek keuangan, karakteristik lingkungan pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Kebijakan pemerintah dan target fiskal dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang sudah disahkan merupakan alat pengendalian untuk memastikan program dijalankan sebagaimana yang disepakati dalam anggaran tersebut. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk investasi yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Seperti contohnya itu, investasi ini adalah investasi pada jalan dan jembatan. Yang ketiga, penggunaan akuntansi dana. Penggunaan akuntansi dana lazim di lingkungan pemerintahan. Nah, penerapan akuntansi dana di Indonesia dimungkinkan karena dana merupakan entitas ekonomi dan entitas akuntansi yang disusun berdasarkan tujuan. Jenis dan jumlah dana yang dibentuk sesuaikan dengan tujuan tersebut. Yang keempat, penyusunan aset tetap. Aset tetap yang digunakan oleh pemerintahan itu memiliki masa manfaat yang terbatas. Karena masa manfaat terbatas, maka aset tetap tersebut harus didepresiasi. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan itu terdiri atas masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak lain. Selanjutnya, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas adalah satu kesatuan pemerintahan. Satu entitas yang kecil dapat berubah satu SKPD. Kumpulan dari entitas SKPD dinamai pemerintah daerah. Nah, entitas dalam akuntansi pemerintah ini dibagi menjadi 2, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Yang pertama, entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Unit pemerintahan yang termasuk entitas akuntansi adalah satuan kerja. Satuan kerja di kementerian dan lembaga serta SKPD di pemerintah daerah termasuk entitas akuntansi. Unit pemerintahan yang termasuk entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah yang pertama ada sekretaris daerah, yang kedua sekretariat dewan, yang ketiga dinas, yang keempat badan, yang kelima kantor, yang keenam kecamatan, yang ketujuh kelurahan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum. Contoh entitas pelaporan itu yaitu yang pertama pemerintahan daerah,
Yang kedua, kementerian dan lembaga negara. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, badan layanan umum. Selanjutnya ada peran dan tujuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, seperti keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, seperti menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan lain sebagainya. Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Ada 3 asumsi. Yang pertama yaitu asumsi kemandirian entitas, yaitu setiap unit pemerintah dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Poin yang kedua yaitu asumsi kesinambungan entitas. Asumsi kesinambungan entitas yaitu kebenaran unit pemerintah dianggap berlanjut tanpa dimaksud untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Dan poin yang terakhir yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Asumsi keterukuran dalam satuan uang yaitu setiap kegiatan dapat diukur dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yang pertama itu ada relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik atau feedback value, memiliki manfaat prediktif dan tepat waktu. Yang kedua ada andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ada 3 poin untuk memenuhi karakteristik informasi yang andal. Yang pertama penyajian jujur, yang kedua dapat diverifikasi, dan yang terakhir netralitas. Untuk yang ketiga dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Dan poin yang terakhir, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Next, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan laporan keuangan. Berikut ini adalah 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan melaporkan keuangan pemerintah. Yang A itu basis akuntansi, yaitu akrual untuk finansial dan basis akuntansi untuk pelaksanaan anggaran. Yang B itu prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset pada saat perolehan serta kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar di masa yang akan datang. C. Prinsip realisasi. Pendapatan dan belanja pada basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran yang telah menambah atau mengurangi kas. Untuk yang D, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yaitu informasi yang diperlukan dalam rangka penyajian wajar harus disajikan sesuai dengan substansi dan tidak semata-mata hanya aspek formalitasnya. Untuk yang E, prinsip periodisitas. Prinsip periodisitas yaitu laporan keuangan disajikan dalam periode sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya dapat ditentukan. F. Prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi yaitu perlakuan akuntansi yang sama digunakan untuk transaksi atau kejadian yang sama antar periode. Dan yang huruf G itu prinsip pengungkapan lengkap. Informasi keuangan lengkap yang dibutuhkan pengguna disajikan pada laporan keuangan. Untuk slide yang terakhir yaitu tentang PSAP. PSAP nomor 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan. PSAP nomor 2 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. PSAP nomor 3 mengatur penyajian laporan arus kas. PSAP nomor 4 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. PSAP nomor 5 mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. PSAP nomor 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. PSAP nomor 7 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. PSAP nomor 8 mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. PSAP nomor 9 mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. PSAP nomor 10 mengatur perlakuan akuntansi terhadap koreksi kesalahan akuntansi. PSAP nomor 11 mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah. PSAP nomor 12 mengatur dasar-dasar penyajian laporan operasional. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.